Dari hasil penelitian saya, dan kebetulan saya bagian daripada ulama di Indonesia ini, dari hasil penelitian saya, Ba'alwi dari kurun dari abad keempat nyampe abad ke-9, tidak ada satupun kitab, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad. Kalau tidak ada satupun ulama, kalau tidak ada satupun manuskrip, kalau tidak ada satupun kitab yang mengatakan semacam itu, sehingga kata-kata suhro wal ifadho itu nggak benar. Bahkan saya telah membuat pengumuman untuk melakukan diskusi dengan para habaib, tidak sama pribumi. Kalau diskusi sama pribumi namanya gelut, gelut sama bolodi. Tapi sama habaib, sampai detik ini belum ada satupun habaib yang berani datang ke Al-Mubarak. Setiap pengen datang, telepon dulu, lalu saya mengatakan, Beb, daripada panjenengan malu-maluin habaib se-Indonesia, Beb, jawab satu pertanyaan saya dulu, Beb, tak dengerin. Nanti kalau panjenengan mampu untuk menjawab, silakan datang. Sebab nanti kalau panjenengan datang di Al-Mubarak 24 jam selalu live streaming. 24 jam selalu live streaming. Lalu saya melontarkan satu pertanyaan, Beb, ayah panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Kakek panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Terus nyampe Rasulullah, marojek kitabnya mana? Tidak ada satupun yang mampu untuk menjawab. Kemudian ada seorang habaib dari Tegal, video call sama saya. Kemudian beliau nantang-nantang sama saya. Ini ya yang namanya Ustaz Muharrar yang nantang-nantang itu ya. Kemudian saya bilang, Beb, nggak usah gitu, Beb, nggak usah keras-keras. Kemudian beliau bilang, udah, besok setelah subuh saya terbang ke Demak. Tolong transporting. Lalu saya transfer uang 1 juta. Tadinya minta 1.500.000. Saya bilang, Beb, yang 500 nanti kalau dari rumah tak transfer 1 juta. Apa yang terjadi? Sampai detik ini belum datang. Itu bukti bahwasanya Ba'alwi, itu bukti bahwasanya para habaib memang benar-benar beliau datang di Indonesia, yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan karena mereka itu adalah min dzurriyyatir Rasul yang syiar Islam di Indonesia, tidak. Saya meneliti di beberapa kitab, banyak kitab-kitab yang dipalsukan. Di antaranya adalah Abnaul Imam. Ada karya tulis namanya Abnaul Imam. Ini adalah karya tulisnya Ibnu Toba yang beliau kelahiran 199. Tapi apa yang terjadi? Karya tulis Ibnu Toba, beliau menulis bahwa Ibnu Toba berkelahiran tahun 478. Kemudian di dalamnya mencantumkan bahwa Sayyid Ahmad punya anak 4, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, kemudian Sayyid Ubaidillah. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Gak mungkin seorang Sayyid Ahmad memberi nama anak dengan sebutan tokoh gembong otak pembantu dunia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada 2 orang, namanya Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad. 2 orang ini adalah gembong pembunuh dunia Rasul, gembong otak yang membantai dunia Rasul. Bahkan di waktu kepalanya Sayyidina Husain dibawa di depannya Ubaidillah, lalu Ubaidillah memainkan kepalanya dengan tangannya. Kemudian beliau mengambil tombak, lalu tombaknya dibalik dengan gagangnya, kepalanya ditusuk-tusuk pakai tombak. Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad memberi nama dengan orang yang pernah melukai hatinya, melukai kakak-kakaknya, membantai duriah Rasul? Bagaimana mungkin? Sangat tidak masuk akal. Panjenengan semua mendengar bahwa Abu Jahal, Abu Lahab yang pernah memusuhi Rasul, seumpama punya anak lelaki, mungkin enggak Bu, putra panjenengan lelaki diberi nama Abu Jahal? Tidak mungkin. Ada ayah angkatnya Nabi Musa, namanya Fir'aun. Bagaimana mungkin panjenengan punya anak lelaki bercita-cita akan diberi nama Fir'aun? Fir'aun itu adalah nama orang yang telah menyakiti hatinya Nabi Musa.
Bagaimana mungkin panjenengan akan memberi nama putra panjenengan dengan nama Kan'an? Kan'an itu adalah orang yang telah menyakiti hatinya Nabi Nuh. Ini juga ada Ubaidillah yang telah menyakiti hatinya baginda Rasul. Mereka adalah otak gembong pembunuh zuriyah Rasul. Tidak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama putranya dengan Ubaidillah. Setelah saya teliti manuskrip dan kitab-kitab, saya buka semuanya. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad. Sehingga kalau panjenengan semua yang statusnya Ansar, statusnya Banser, kemudian panjenengan mengawal Habaib, mengawal Ba'alwi, berarti panjenengan mengawal orang oknum yang beliau yang mereka mencoreng Rasulullah, menghina Rasulullah, memalsukan Rasulullah. Bagaimana tidak memalsukan Rasulullah? Coba dengarkan suara saya yang indah ini, suara saya yang merdu. Coba. Salatullah ala Tohal Yamani. Semoga rahmat takdir Allah terwujudkan kepada Toha itu asmane kanjeng Nabi. Al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah dilahirkan di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Tidak ada. Rasulullah saja ditipu. Apalagi makam kakek-kakek kita, makam para pejuang-pejuang kita, mereka lebih dari berani. Wong Rasulullah saja ditipu. Rasulullah saja ditipu. Ini tidak cuma itu saja. Banyak orang Jawa ini tidak semuanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Bahkan mereka mengklaim bahwasanya seumpama tidak kakek-kakek kami datang ke Indonesia, tentu orang Indonesia ini masih menyembah berhala. Kapan mereka datang itu sekitar 1800 tahun. 1800. Sementara Wali Songo itu lebih dulu daripada mereka. Mereka berani melecehkan yang semacam itu. Panjenengan masih ngawal, panjenengan masih menerima. Mereka telah mencoreng kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang memasukkan makam-makam dan lain sebagainya. Maka darinya ini saya himbaukan. Katanya panjenengan ngaku-ngaku yang ngawal kiai, siap berani segala-galanya kepada kiai. Tapi kalau panjenengan yang dikawal adalah orang yang menghina kiai, yang dikawal adalah orang yang telah memasukkan makam, yang dikawal adalah orang yang memasukkan namanya Rasulullah Al-Yamani, yang dikawal adalah orang yang menyambungkan silsilahnya dengan mencakok Ubaidillah, padahal tidak ada. Ada oknum mengatakan Ustadz Muharrar memutus zuriyah Rasul. Kapan memutus? Belum pernah nyambung kok memutus. Kalau pernah menyambung Ustaz, kalau pernah menyambung ya diputus. Enggak pernah menyambung. Alasannya Sugro wal Ibadah. Kapan Sugro wal Ibadah? Sugro wal Ibadah itu setelah tahun 900. Kalau tahun 900 ini tidak bisa dikatakan Sugro wal Ibadah, karena yang dipermasalahkan bukan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tapi yang dipermasalahkan adalah Sayyid Ubaidillah. Yang dipermasalahkan adalah Ubaidillah. Di zaman itu belum ada. Siapa yang bilang beliau adalah Al-Imam Ubaidillah? Siapa? Kalau Al-Imam Ubaidillah semestinya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, tentu punya karya tulis. Mana karya tulisnya? Mana manuskripnya? Mana karya-karya ulama yang mengatakan semacam itu? Yang disodorkan adalah kitab Abnaul Imam, tapi Abnaul Imam adalah karya tulis bohong, karya tulis palsu. Kalau para ulama-ulama tidak mau meneliti, kemudian hanya husnudon, maka husnudon yang telah diberitahukan oleh ulama yang lain atas kesalahannya, maka husnudon ini tidak benar. Seperti contoh Gus Miftah sholat, kemudian panjenengan husnudon ada coklat di bajunya, panjenengan husnudon itu adalah coklat atau mungkin permen. Sah apa enggak? Sah. Bagaimana jika ada saya lalu tak teliti? Tak teliti di jubahnya, tak teliti.
temblek lincung. Lalu saya ngomong gini, temblek lincung. Lu sampai yang masih makmum. Siapa nggak salahnya? Tidak sah. Ulama-ulama Indonesia yang sudah diberitahukan oleh ulama lain atas mungkatnya, atas terputusnya nasab alami, tapi masih husnudon, maka husnudon itu adalah tidak benar. Saya menyampaikan ini hukumnya tidak cuma fardu kifayah. Fardu kifayah mungkin orang lain yang tidak paham, tapi yang paham tentang ini hukumnya fardu ain. Apabila saya wafat, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Habib Lutfi, bagaimana nanti setelah orang itu mati, sesungguhnya yang ditanyakan pertama kali adalah sampai di mana ada hubungan Anda dengan Rasulullah. Bagaimana hubungan Anda dengan Rasulullah? Ada oknum yang telah menipu, yang telah membuat silsilah dengan cara dicangkokkan. Kita semua berdiam diri, apalagi bangsa-bangsa malah melu ngawal. Apalagi bangsa-bangsa malah ikut ngawal, ikut nuduh-nuduh dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang totalitas. Semoga saja pidato saya yang merontokkan telinga, merontokkan hati dan pengen jotosi. Orang yang gak senang sama saya jotosi, tapi saya masya Allah elek-elek ini saya sering ketemu dengan Rasul. Cuma di dalam permasalahan ini tidak menyampaikan aroma. Karena nanti orang akan mengatakan dongeng, palsu, gitu. Semoga saja sedikit saya bicara hanya satu saja pesan saya, coba sampai di mana kecintaan panjenengan dengan ulama. Kalau Anda cinta dengan ulama, mana mungkin panjenengan mengawal kepada oknum yang mengatakan kiai-kiai pribumi adalah iblis, dajjal. Saya dengar sendiri di YouTube masih ada itu. Imam CS iblis masih dengar, benar aja masih dengar. Semoga saja manfaat barokah dari kami. Mohon maaf apabila telinga panjenengan rontok dari tempatnya. Mohon maaf. Man, kita lagi makan oi, sehat. Semoga saja memang ada di kita sehingga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholli alaihi. Cinta kepada Rasul ini bagian daripada kewajiban. Cinta kepada Rasulullah dan dunianya bagian daripada kewajiban. Tapi kalau ada oknum yang memasukkan mengatasnamakan dunia Rasul seperti itu, sangat cocok tidak cocok karo kanjeng Nabi. Karo kanjeng Nabi belas. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya enggak meper belas. Rupanya gigis, mosok putune kanjeng Nabi seperti itu. Anak kecil saja ngerti. Apalagi kita yang punya akal. Mosok akal kita ada di dengkul. Semoga manfaat barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.